Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sapol. Saya Upi. Saya Muhammad Rafi Al-Fatih. Saya Fatih Maulana. Saya Alisa Nadia Putri. Saya Retana Rasyahfi. Saya Arif Mansa. Saya Khairul Ma'rufi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda kembali menguasai melalui Nica yang didukung oleh tentara sekutu. Di Sumatera Barat termasuk Kota Padang melakukan perlawanan secara bersama untuk mempertahankan kemerdekaan. Militer Belanda atau Nica kembali menguasai Kota Padang. Akibat pendudukan tersebut, perekonomian di Kota Padang menjadi lumpuh. Pasar-pasar utama seperti Pasar Raya Padang dan pertokoan Tionghoa ditutup demi keamanan. Maka dari itu, Pasar Bandabue yang terletak di pinggir perkotaan menjadi titik utama atau titik tumpu dari perekonomian Kota Padang. Kondisi ini membuat bahan atau barang yang keluar masuk bertumpu pada pasar ini. Peristiwa penyerangan Pasar Bandar Buat yang terjadi pada tanggal 18 Januari 1947 menjadi salah satu tragedi berdarah paling memilukan yang terjadi di Kota Padang. Dan ya pada masa revolusi fisik semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 1947 itu bertepatan di Hari Balai ketika di puncak keramaian pasar yang dimana pembeli dan pedagang melimpah sampai ke badan jalan. Peringatan Belanda mengerahkan armada pesawat tempur ke wilayah udara Bandar Buat. Pesawat tempur koloni tersebut menembak menggunakan senapan mesin dan roket secara babi buta ke kerumunan warga sipil yang ada di pasar yang tempat persenjataan dan perlindungan. Udara ini mengakibatkan kepanikan luar biasa dan menelan jiwa yang secara masif. Setidaknya 50 warga tewas di tempat dan puluhan lainnya mengalami luka berat akibat serpihan roket dan peluru. Karena situasi keamanannya mencekam dan patroli Belanda terus berkeliaran, proses evakuasi jenazah cukup tertunda. Akhirnya, tokoh masyarakat bernama Abdul Manaf beserta warga memberanikan diri menguburkan mayat-mayat tersebut pada malam hari, tepatnya 5 hari pasca kejadian. Orang-orang yang terlibat dalam pencatatan sejarah ini meliputi Abdul Manaf dan Dausyah. Adapun pihak yang terlibat dalam peristiwa pengoboman di Pasar Bandabue ini yaitu untuk penyerangnya sendiri ada pasukan militer udara Belanda yang mengebom pasar tersebut secara mendadak. Abdul Manaf adalah tokoh masyarakat yang memimpin warga sipil secara heroik untuk mengevakuasi, mengumpulkan dan menguburkan jenazah korban penembakan secara massal di area perbukitan setelah situasi mulai mereda. Adalah salah satu tokoh atau saksi mata yang mencatat kronologi kelam penyerangan udara ini sehingga kisah beliau bisa diinspirasikan atau diwariskan oleh generasi muda Kota Padang. Pengeboman murni masyarakat sipil, pedagang maupun pengungsi. Pada kala itu, pusat Kota Padang telah diblokade oleh Belanda, sehingga seluruh masyarakat daerah mengungsi di Pasar Bandabue untuk melanjutkan kehidupan. 10 hingga ratusan warga gugur tanpa senjata, sehingga dimakamkan secara massal di dekat kawasan Simpang Gadut. Bangunan tugu peringatan untuk mengenang para korban sipil dan mengenang kekejaman agresi militer tersebut. Pemerintah bersama masyarakat membangun tugu peringatan perjuangan Pasar Bandabue pada tahun 1986. Monumen yang kini berdiri di depan Pasar Bandabue menampilkan simbol 3 pejuang sebagai simbol perlawanan dan pengingat generasi muda akan mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Kondisi fisik bentuk arsitektur monumen ini sama seperti pada monumen yang ada di Sumatera Barat dari tahun 1950 sampai 1970. Tugu ini umumnya berbentuk pilar tegak yang sederhana namun kokoh dan seringkali disertai dengan nama pahlawan dan tanggal kejadian. Materialnya pun didominasi oleh beton dan batu alam yang kuat terhadap cuaca tropis. Dan adapun hasil survei yang kita lakukan, kita tidak menemukan nama dan tanggal kejadian yang ada pada tugu tersebut, sehingga kita tidak tahu siapa saja korban dan tanggal kejadian yang ada pada tugu tersebut.
Ini Tugu Perjuangan Bandar Buat masih berdiri sebagai pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui darah dan air mata di setiap negeri, termasuk di pasar-pasar tradisional. Hari besar seperti Hari Pahlawan dan HUT RI seringkali menjadikan tugu-tugu kecil semacam ini sebagai titik ziarah bagi komunitas lokal untuk melakukan kegiatan tabur bunga ataupun renungan suci untuk memastikan bahwa memori tentang tragedi Pasar Bandar Buat tidak hilang di telan zaman. Sekian dari kami. Assalamualaikum.